Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah. Saya dari program studi Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai penelitian saya yang berjudul hubungan antara self-disclosure dengan kepercayaan diri pada pengguna dating apps Bumble. Yang pertama ada latar belakang. Aplikasi kencan atau dating apps yang dirancang khusus untuk pengguna smartphone telah menjadi populer dikarenakan meningkatnya penggunaan smartphone dan internet. Adanya aplikasi kencan atau dating apps ini memberi kesempatan bagi setiap orang untuk mencari suatu hubungan yang romantis dengan orang lain, menurut Haryadi tahun 2022. Salah satu aplikasi dating apps yang populer di Indonesia pada saat ini yaitu aplikasi Bumble. Penggunaan Bumble cukup populer disebabkan terdapatnya satu fitur yang menjadi ciri khas, yaitu hanya perempuan yang dapat membuka obrolan terlebih dahulu kepada laki-laki, menurut Anggraini tahun 2023. Bumble merupakan platform jejaring sosial berbasis lokasi untuk membantu setiap orang yang saling tertarik satu sama lain untuk berkomunikasi. Dalam aplikasi ini, hanya pengguna perempuan yang dapat memulai percakapan dengan pengguna laki-laki, menurut Haryadi tahun 2022. Perkembangan jalinan asmara secara online memiliki syarat penting seperti memulai kontak awal atau initial communication, memberikan informasi yang bersifat pribadi atau self-disclosure. Hal ini menjadi salah satu pengaruh dalam seseorang untuk mengungkapkan mengenai hal-hal yang bersifat pribadi. Menurut Maulana dan Sihaan tahun 2023. Self-disclosure dapat dipahami sebagai suatu elemen penting dalam hubungan yang berbasis online untuk memberikan informasi mengenai diri sendiri dengan orang lain. Dalam hal ini, biasanya self-disclosure dapat dilakukan dengan seseorang yang sudah terpercaya untuk dapat mendengarkan informasi mengenai hal-hal yang bersifat pribadi. Seseorang yang mempunyai kepercayaan diri cenderung merasa mempunyai kemampuan untuk melakukan berbagai hal yang sesuai dengan adat dan ketentuan yang berlaku di masyarakat dan dapat memberikan dampak positif bagi orang lain ketika berinteraksi, menurut Asyafani dan Wibowo tahun 2024. Kepercayaan diri menjadi suatu yang penting untuk dapat berkomunikasi dengan individu lain, khususnya individu yang baru dikenal. Seseorang yang kurang memiliki sikap keterbukaan diri atau self-disclosure dapat dilihat dari kurangnya rasa percaya diri, timbulnya kecemasan, tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, merasa pesimis dan tertutup. Menurut Wardah tahun 2020. Dengan demikian, aspek self-disclosure dan kepercayaan diri memiliki peran penting untuk individu dalam melakukan komunikasi dengan individu lain. Hal ini dikarenakan dua aspek ini memiliki sisi positif bagi individu dalam melakukan komunikasi dengan individu lain. Oleh karena itu, individu yang tidak memiliki dua aspek ini cenderung sulit dalam menyesuaikan diri pada lingkungan. Lalu, selanjutnya terdapat rumusan masalah. Berdasarkan pernyataan masalah yang sudah dipaparkan atau latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti mendapatkan rumusan masalah, yaitu adakah hubungan self-disclosure dengan kepercayaan diri pada pengguna dating apps Bumble. Lalu, tujuan dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan jawaban yang telah peneliti paparkan, yaitu untuk membuktikan hubungan antara self-disclosure dengan kepercayaan diri pada pengguna dating apps Bumble. Selanjutnya terdapat landasan teori, yaitu self-disclosure dapat diartikan adalah sebagai proses seseorang mengungkapkan perasaan, informasi, dan pemikiran kepada orang lain untuk membangun komunikasi dan hubungan yang bersifat intim. Lalu, kepercayaan diri dapat diartikan sebagai keyakinan individu terhadap kemampuannya yang mendorong pola pikir positif, membantu mengatasi masalah, dan mempengaruhi cara mereka berkomunikasi. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis alternatif atau HA dalam penelitian ini yaitu adanya hubungan antara self-disclosure dengan kepercayaan diri pada pengguna dating apps Bumble. Lalu, hipotesis nol atau H0 dalam penelitian ini tidak adanya hubungan antara self-disclosure dengan kepercayaan diri pada pengguna dating apps Bumble. Lalu selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif.
Lalu populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seseorang yang telah menggunakan dating apps Bumble. Sampel dalam penelitian ini terdapat 56 responden dengan rentang usia 18 sampai 28 tahun yang sedang atau telah menggunakan dating apps Bumble. Variabel penelitian ini terdapat dua, yaitu self-disclosure dan kepercayaan diri. Lalu teknik penelitiannya, teknik sampling non-probability sampling. Mengapa demikian? Karena tidak semua populasi mendapat peluang yang sama untuk mengisi kuesioner. Atau seperti yang tadi dijelaskan bahwa sampel dalam responden ini yaitu usia 18 sampai 28 tahun. Lalu teknik pengumpulan data yaitu berupa kuesioner dengan menggunakan Google Form dengan menggunakan skala Likert. Lalu instrumen penelitian yaitu pada variabel self-disclosure menggunakan alat ukur Revised Self-Disclosure Scale, Revised Self-Disclosure Scale atau RSDS yang disempurnakan oleh Wells tahun 1978 dengan sebelumnya dikembangkan oleh Wells dan Groth tahun 1976. Instrumen ini terdiri dari 31 item. Lalu pada variabel kepercayaan diri, ini menggunakan alat ukur Personal Evaluation Inventory atau PEI yang dikembangkan oleh Schröger dan Scone pada tahun 1995. Instrumen ini terdiri dari 54 item. Lalu teknik analisa data dalam penelitian ini yaitu uji korelasi dengan menggunakan IBM SPSS versi 25. Lalu selanjutnya ada hasil penelitian berdasarkan hasil dari analisis korelasi dengan menggunakan Pearson correlation yang digunakan untuk mengukur korelasi antara self-disclosure dengan kepercayaan diri pada pengguna dating apps Bumble, didapati hasil koefisien korelasi sebesar 0,795 dengan taraf signifikansi 0,00 atau probability value-nya kurang dari 0,01. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara variabel self-disclosure dengan kepercayaan diri pada pengguna dating apps Bumble. Lalu kesimpulannya, berdasarkan hasil dari analisis uji korelasi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara self-disclosure dengan kepercayaan diri pada pengguna dating apps Bumble. Dengan demikian, bahwa HA diterima dan H0 ditolak. Sehingga semakin tinggi self-disclosure seseorang, maka semakin tinggi juga tingkat kepercayaan diri pada pengguna dating apps Bumble. Begitupun sebaliknya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.